Angkatkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganmu? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang memberikan langit dan bumi. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kami masih ada sampai sore hari ini. Kami semua mau bilang terima kasih Tuhan untuk kasih dan setiamu yang tidak berkesudahan. Ketika Tuhan perkenankan kami ada di hari ini, ketika kami melakukan ibadah syukur lepas sambut 2023-2024, kami mau bilang itu hanya karena Tuhan baik. Bapa, kami hendak melakukan seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang di tahun 2024. Sebelumnya kami minta kehadiran Tuhan lewat firman-Mu mendasari dan melandasi seluruh persekutuan kami perempuan Maluku di Kota Jayapura. Untuk itu Bapak berbicaralah bagi kami, agar seusai ibadah syukur ini setiap kami berkomitmen untuk kembali mendaur ulang kehidupan kami, agar lewat persekutuan kami adalah persekutuan yang mengubahkan, persekutuan yang menumbuhkan secara khusus iman kami. Ini kami Bapa, dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saya baca untuk kita semua Kejadian 4 ayat 1-5. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Demikian jauh bacaan firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya katakan tadi 365 hari yang kita lewati itu dalam anugerah Tuhan. Kita melewati setiap tanggal dan bulan. Dan saya percaya di 365 hari ada cerita yang tidak akan pernah kita lupa ketika Tuhan benar-benar menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Saya nggak minta banyak, ya. Pasti ada satu cerita yang bilang, ya Bu Pendeta, bulan Maret yang lalu saya sakit loh Bu Pendeta. Saya pikir saya sudah gak ada harapan, tapi puji Tuhan. Oh bulan Juli saya kecelakaan, tapi saya dan sisi rumah tangga saya baik-baik saja. Oh anak saya Bu Pendeta begini dan begitu. Oke, boleh ada satu di antara kita yang mau bercerita dari banyaknya kejadian, tapi satu mau berbagi buat kita. Tahun 2023 saya dengan istri juga mengalami hal yang sama, yaitu pada istri juga sakit tanggal 24 malam. Kita bisa merayakan sama-sama dengan keadaan sakit, tapi puji Tuhan beliau bisa melewati itu di tahun 2023 dengan sehat, dengan rasa syukur bahwa sampai saat ini dia sehat. Itu merupakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita sebagai keluarga. Di tahun 2023 dalam hari hidup kita banyak tantangan terbesar. Waktu itu orang tua saya sakit di Ambon dan kita anak-anak semua di Papua. Dan saya minta untuk bapak-bapak ke Jayapura untuk kita berobat dalam situasi dan kondisi yang pas-pasan. Dan di saat itu puji Tuhan, Tuhan tolong saya menguras saya punya suami dan saya bukan bisa untuk membalas punya orang tua harus sembuh. Dan kita bisa lewati proses operasi sampai selesai, bapak sembuh. Dan di akhir tahun 2023 dari saya punya
iman saya ketika saya melayani sama orang Tuhan, Tuhan akan menggantikan itu untuk saya. Dan puji Tuhan, Tuhan izinkan saya untuk mulai ada dalam proses pentahapan CPNS. Terus setelah itu tanggal 24 juga saya punya anak yang tadinya tidak bisa berkembang, hanya diam diri sendiri. Ketika dia berkecimpung dengan organisasi karate, puji Tuhan atas dia diutus dari Papua, dia boleh mendapatkan hasil yang baik dan dia bisa meraih medali emas juara 1. Menggumuli segala hal dalam kehidupan rumah tangga. Mari kita seperti Hawa hari ini. Dia mengatakan semua itu karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika dokter juga bilang saya bahwa jantung bocor dan ada katup yang terbuka 3 dan harus pasang ring. Ya, saya dengar dari guru Joyce KPN itu, ya, yang guru di SMP 1. Satu ring IPN tahu berapa saya 42 juta dan dia harus dipasang 2. Tetapi dia bilang, Tuhan, saya nggak ada uang kalau 2. Tuhan tahu saya. Dokter bilang, ibu tak jadi pasang ring, katanya. Wow, itu hanya karena pertolongan Tuhan. Sehingga mari Bapak Ibu, kita juga menjalani 366 hari di tahun ini. Kita mau bilang, kita melangkahkan kaki dalam anugerah Tuhan, dalam pertolongan kendati pun terlalu berat hari-hari hidup yang kita jalani. Dengan berbagai hal yang kita lewati, itu tidak mudah. Tidak, kita boleh kelihatan semua, boleh senyum, boleh datang cipika-cipiki, semua boleh dalam, tapi siapa tahu dengan hati kita hari ini. Kita semua nggak ada yang tahu. Oh, saya teman P2M tidak tahu saya punya susah. Saya menyembunyikan dengan bisa tersenyum dan tertawa, tapi sesungguhnya mereka tidak tahu. Nah, hari ini kita juga melangkahkan kaki kita. Pastinya, hingga hidup ini adalah sebuah kesempatan. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Karena kalau kita beri yang terbaik buat Tuhan, gak ada panas hati, gak ada muka suram, gak ada embel-embel dalam P2M. Karena yang kita buat untuk Tuhan, itu akan menjaga hati saya dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita bergandengan tangan, kita tetap ada saling mendoakan, bahkan dalam rumah-rumah tangga kita masing-masing, kita terus berdoa. Minta Tuhan tolong setiap kita. Karena semua yang akan kita lewati di sepanjang tahun ini hanya pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, kita jaga setiap sikap hati kita. Tuhan memberkati kita senantiasa, tetapi juga keluarga Wamaya di tempat ini. Amin. Bapa di sorga, kami ingin mengikuti Engkau. Kami tidak lagi ingin membelakangimu untuk kesekian kali karena ego kami, tapi sesungguhnya hanya karena pertolongan Tuhan. Siapa kami, Tuhan, yang boleh melayani-Mu? Sesungguhnya kami tidak layak, karena seringkali kami tidak setia dan tidak taat. Tapi hanya karena pertolongan Tuhan sekali lagi kami percaya Allah memperkenankan kami, melayakkan kami untuk melayani-Mu dalam P2M ini. Tuhan, yang kedua kami diingatkan dari cerita Kain dan Habel, menjaga sikap hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, sampai kedalaman hati kami sekalipun Allah Maha tahu. Sehingga ketika kami harus menjaga sikap hati, Tuhan tolong kami tidak mampu tanpa Tuhan. Sehingga kami terus berbuah dalam persekutuan kami, dan lewat buah-buah yang kami beri, banyak jiwa mengalami perjumpaan, banyak jiwa mengalami pemulihan, banyak jiwa mengalami semua pertobatan dan sungguh-sungguh hidup kami. Terima kasih Bapak di surga, kami berdoa biar Tuhan terus memberkati Ibu Ketua P2M kami, Om Magib. Tuhan sayang di hari tua, beri kuat, beri sehat, sukacita, segala hal yang ada dalam hati Oma, Tuhan Allah Maha tahu. Sehingga biarlah Ibu Ketua kami tetap eksis dengan pertolongan Tuhan, dan terus rendah hati, dan terus memimpin P2M dengan seperti apa yang Tuhan mau. Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk semua anggota hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kami sehati menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kami juga bersyukur kalau anggota P2M ada yang lulus CPNS. Di antaranya Ibu Yanti Mati Manghor, Ibu Naomi Patinasari. Terima kasih Bapak. Itu hanya karena pertolongan Tuhan saja. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa,
kasih karunia Yesus Sang Putra Natal, Roh yang hidup, untuk senantiasa menjaga hati kami. Beri yang terbaik buat Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha. Saya sangat mengharapkan program kerja 2024 itu tidak terlalu sulit untuk kita kerjakan. Ibadah rutin kita kembangkan, kita aktifkan kembali. Lalu ada undangan dari pemerintah kota, ada undangan dari gabungan organisasi wanita kota, kita hadir. Kenapa saya harapkan kita hadir? Karena kami dapat bantuan dari pemerintah. 1 tahun 12 juta. Uang itu digunakan untuk transport, khusus transport. Apabila ibu-ibu dari BUMN hadir, nanti Bendahara yang mengeluarkan uang tersebut. Tidak besar, 50.000 satu kali kegiatan. Jadi ibu tidak usah takut, kita tetap memperhatikan karena pemerintah memperhatikan kami. Dan tidak butuh hati nurani masing-masing. Bisa mulai dengan kita sama saja politis ini mau begitu karena ini situasi ini kan menjelang Februari ini sudah cepat. Saya bisa katakan ini karena banyak sekali dorongan dan hal-hal yang ada yang kita waktu itu kita bikinnya apa pagi luar atau itu kan berjuanglah diri sendiri untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Saya juga berjuang dari saya mulai kecil sampai saya besar begini untuk mendapatkan depan yang saya berjuang sendiri. Karena memang sudah apa ya, baik belum berartikan ketemu lagi. Ya, kalau saya pendek saja. Kalau kamu mau kontribusi ada program kampung, kamu layani dengan program kampung, lainnya organisasi, oke. Bagi yang tidak berkontribusi, tidak. Saya sangat mengharapkan meningkatkan terus persekutuan perempuan ini sehingga kita tetap eksis ke depan lebih baik daripada 2023. Terus memang banyak sabar untuk melalui kerikil yang ada di organisasi ini. Itu tidak bukan menjadi halangan bagi kami. Kami tetap eksis di 2024 menjalankan program kerja. Kami Persekutuan Perempuan Maluku, setiap ada kegiatan oleh pemerintah kota yang dilakukan, kami selalu eksis, kami dengan tujuan yaitu program pemerintah kita juga ikut mendukung, sehingga apa yang diharapkan pemerintah kepada kami lewat bantuan dana rutin itu betul-betul tercapai.